Ya, pemirsa Polda Metro Jaya kini tengah menangani 6 laporan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian melaporkan nama Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar atas dugaan penghasutan, penyebaran fitnah, dan juga berita bohong. Polda Metro Jaya pun memusatkan penanganan dari ke-6 laporan tersebut. Lalu bagaimana kira-kira respon ataupun sikap para terlapor atas laporan ini? Dan mengapa pula kasus ijazah dari Joko Widodo ini tak kunjung usai, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Andi Aswan, Wakil Ketua dari Jokman. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Selamat malam, Sehat ya Mas? Mbak Ken. Ya, Terima kasih. Sehat selalu. Selamat malam pemirsa TV One. Kita masih membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Mbak Kurniatri Royani, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi, dan juga aktivis. Mbak Kurnia, selamat malam Mbak Ken, selamat malam sehat semua ya, warga negara bangsa ini. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak. Oke, baik. Mbak Kurnia, mungkin pertama kita ingin tahu, ini laporannya terus bertambah. Terbaru ada 6 laporan baru yang masuk ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa langkah ataupun paling tidak respon saat ini mengenai laporan tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Mbak Ken tadi ya, sebenarnya tidak ada yang istimewa jika Polda menarik beberapa perkara tersebut karena dianggap similar ya atau sama begitu ke Polda Metro Jaya. Meskipun kalau ditanya kami merasa jauh lebih baik, itu lebih juga menampung semua aspirasi jika ditariknya itu bukan ke Polda tapi ke Bareskrim. Kenapa Mbak? Karena apa? Karena sebenarnya awal permulaan itu kan kami melaporkan Dumas itu di Bareskrim ya kan. Nah jadi kemudian kan tidak pernah dilakukan suatu penyikapan terhadap Dumas tersebut, ditumpuk saja sebagai Dumas. Nah jadi sebenarnya hal itu harusnya dimasukkan ke Bareskrim karena Bareskrim ini ibarat kata itu kepolisian Republik Indonesia. Jadi bukan polisi Solo, bukan polisi Jakarta, bukan polisi mana begitu. Jadi kalau digabungkan di sana kan bagus gitu ya. Seragam begitu kan udah gitu mungkin dari sisi operasional juga itu memperkecil biaya Mbak. Nggak perlu di mana-mana begitu. Saya kira seperti itu. Oke, jadi harapannya di Bareskrim harusnya Polri, di Bareskrim. gitu. Jadi tapi benar-benar ini kan sudah tengah ditangani di Polda Metro Jaya nih, Mbak Kurnia, tengah bergulir. Lalu bagaimana planningnya, respon atas laporan-laporan yang saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya? Ya begini ya, di luar daripada harapan kami harusnya Bareskrim yang mengambil alih ini, tapi dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami mengatakan sebenarnya setiap suatu penanganan terhadap pelaporan itu biasa saja Mbak. Dengan catatan bahwa dalam hal ini Polda ataupun Kapolri ya dalam hal ini harus mampu bersikap sebagai pihak yang netral. Ya, harus mampu bersikap sebagai pihak yang memang mengayomi, melindungi ya dan melayani. Tidak hanya satu orang tapi melayani seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau sudah sedemikian adanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biasa saja setiap ada masalah itu. Biasa saja artinya siap menghadapi setiap proses hukum yang akan dijalani. Ini bahasa yang selalu kami dengarkan. Siapkah menghadapi ini seakan-akan seperti sebuah ancaman. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Saya agak melenceng sedikit ya Mbak, agak jauh sedikit saya mengatakan sebenarnya tadi kan Mbak di awal mengatakan selain soal bahwa Polda mengambil alih ini perkara, tapi ada juga soal sampai di mana ini sih, akan sampai kemana ini begitu kan. Ini sebenarnya sangatlah merupakan hal yang sangat simpel jika ditangani dari pihak Pak Jokowi tidak membuat masalah ini menjadi rumit seperti ini begitu kan ya. Dan kami sendiri sebagai orang yang dipertanyakan ya akan insya Allah menjawab sesuai dengan kebutuhan begitu. Mas Andi, diharapkan pihak Pak Jokowi tidak membuat ini menjadi semakin rumit kok. Jadi gimana nih responnya? Siapa yang membuat rumit sebetulnya Mas Andi? Ya kalau kita bicara siapa yang membuat rumit kan sudah tahu lah siapa yang membuat rumit, siapa yang membuat kegaduhan itu. Kalau laporan di Polda Metro Jaya kan Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya. Dan teman-teman relawan-relawan juga melaporkan di Polda, di Polres masing-masing mereka bertempat tinggal. Untuk dilihatnya sebagai biar fokus, karena ini similar ya untuk kasusnya ini, di-pool lah ya di Polda Metro Jaya. Jadi itu bisa fokus ya penyidik-penyidik Polda Metro Jaya. Dan saat ini kan sudah berjalan nih. Sudah berkunjung ke SMA 6 ya, berkunjung ke UGM gitu kan. Tinggal lihat proses-proses itu dalam tahap penyelidikan ini mengumpulkan
barang-barang bukti tersebut. Yang kami harapkan adalah bahwasanya yuk kita tunggu aja, kita sabar-sabar sampai kapan ini akan masuk ke tahap penyidikan kalau memang perlu itu tahap penyidikan. Saya setuju aja, itu semuanya sih biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang something spesial lah. Memang proses yang harus dihadapi, itu proses harus bukan dihadapi. siap tidak siap begitu, harus Betul, begitu, harus siap. Betul, harus siap. Oke, baik.